Assalamualaikum adik-adik, kembali lagi di channel Elis Matematika bersama saya Elis Hidayati. Di video kali ini saya akan membahas cara mudah menghitung debit, volume, dan waktu. Bagi adik-adik yang baru menemukan channel ini, jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe. Semoga bermanfaat ya, terima kasih. Pada video sebelumnya, saya sudah membahas cara mudah menghitung jarak, kecepatan, dan waktu menggunakan konsep segitiga Jokowi. Nah, untuk menghitung debit, volume, dan waktu, ini kita juga bisa menggunakan konsep yang sama. Pertama, kita buat segitiganya dulu. Segitiga ini kita bagi menjadi 3 bagian. Paling atas kita beri huruf V. Lalu yang kiri bawah kita beri huruf D, kanan bawah kita beri huruf W. Nah, V ini adalah volume. Volume satuannya biasanya meter kubik, desimeter kubik, atau juga bisa liter, mililiter, dan seterusnya. W ini adalah waktu. Satuan untuk waktu kita biasa menggunakan jam, menit, atau detik. Lalu debit, ini D ya, D ini untuk debit. Satuan untuk debit biasanya desimeter kubik per jam, bisa juga meter kubik per menit, atau bisa juga liter per detik, tergantung nanti yang diminta dari soal. Oke, dari segitiga ini, kalau kita mau mencari debit, caranya debit ini kita tutup, D-nya kita tutup. Nah, kalau D ini kita tutup, tinggal ada V dan W. Posisi V itu di atas, W di bawah. Kalau posisinya atas bawah seperti ini, artinya dibagi. Jadi D sama dengan V per W. Jadi kalau kita diminta untuk mencari debit, debit rumusnya volume bagi waktu. Bagaimana kalau kita disuruh mencari volume? Nah, volume sama dengan V-nya kita tutup. Posisi D dan W ini sama-sama sejajar ya. Kalau sejajar artinya dikalikan. V sama dengan D dikali W. Lalu bagaimana kalau kita disuruh mencari waktu? W sama dengan W-nya yang kita tutup berarti. Kalau W-nya kita tutup, ini tinggal ada V dan D. Posisi V di atas, D di bawah. Artinya dibagi. V per W. Nah, jadi ini adalah rumus untuk mencari debit, volume, dan waktu. Sampai di sini paham adik-adik? Selanjutnya saya akan menjelaskan satuan untuk volume. Satuan untuk volume itu ada 2. Yang pertama ini dinamakan satuan kubik. Satuan kubik ini kilometer kubik, hektometer kubik, dekameter kubik, meter kubik, desimeter kubik, sentimeter kubik, dan milimeter kubik. Nah, karena pangkat 3, sekali turun anak tangga itu dikalikan 1000. Karena pangkat 3. Nah, sekali naik anak tangga itu dibagi 1000. Contohnya, 1 km kubik titik-titik hektometer kubik. Di sini ya, kilometer kubik ke hektometer kubik, turun 1 tangga. Kalau turun 1 tangga dikalikan 1000, artinya 1 km kubik sama dengan 1000 hektometer kubik. Contoh lagi, 2 meter kubik sama dengan titik-titik sentimeter kubik. Nah, ini meter kubik di sini, sentimeter kubik di sini. Turunnya 1, 2. Turun 2 tangga. Setiap turun 1 tangga dikalikan 1000. Kalau 2 tangga artinya dikalikan 1 juta. Berarti kalau 2 meter kubik sama dengan 2 juta sentimeter kubik. Oke, ada satu satuan lagi untuk satuan volume yang disebut dengan satuan liter. Satuan liter tangganya seperti ini ya, kiloliter, hektoliter, dekaliter, liter, desiliter, sentiliter, dan mililiter. Setiap turun 1 tangga pada satuan liter ini dikalikan 10 dan setiap naik 1 tangga dibagi 10.
Nah, kita juga bisa mengkonversi satuan kubik ini ke dalam satuan liter. Yang perlu diingat adalah bahwa 1 meter kubik ini sama dengan 1 kiloliter, 1 desimeter kubik ini sama dengan 1 liter, 1 sentimeter kubik sama dengan 1 mililiter, atau meter kubik ini sama dengan kiloliter, desimeter kubik ini sama dengan liter, sentimeter kubik ini sama dengan mililiter. Untuk lebih jelasnya, langsung saja kita mulai ke contoh soal. Contoh soal yang pertama, Andi mengisi ember dengan air melalui selang selama 4 menit. Debit selang 75 liter per menit. Berapa volume air dalam ember tersebut? Nah, untuk mengerjakan soal cerita seperti ini, kita tulis dulu yang diketahui dari soal. Ini diketahui waktu sama dengan 4 menit. Lalu debitnya sama dengan 75 liter per menit. Yang ditanyakan volume. Untuk mencari volume, kita ingat kembali segitiga untuk perumusannya ya. Posisi V di atas, di sini D, di sini W. Nah, untuk mencari V sama dengan V-nya kita tutup. Kalau V kita tutup, tinggal ada D dan W, posisinya sejajar. Kalau sejajar artinya dikalikan, berarti D dikali W. Tinggal kita masukkan angkanya, D-nya 75 liter per menit, W-nya 4 menit. Sama dengan, nah ini ada menit, sini ada menit, kita coret, tinggal 75 dikali 4, kita kalikan langsung ya. 4 dikali 5, 20, tulis 0, simpan 2, 4 dikali 7, 28, tambah simpanannya 2 menjadi 30, satuannya liter. Jadi, volume air dalam ember tersebut adalah 300 liter. Contoh soal yang kedua, volume sebuah akuarium adalah 1,8 meter kubik. Jika akuarium diisi air dari keran dengan debit 12 liter per detik, maka akuarium akan penuh dalam waktu titik-titik menit. Untuk mengerjakan soal ini, caranya sama seperti nomor 1. Kita tulis dulu yang diketahui dari soal. Yang diketahui dari soal, volume V sama dengan 1,8 meter kubik. Lalu, debit atau D-nya sama dengan 12 liter per detik. Yang ditanya W sama dengan titik-titik menit. Nah, di sini kita lihat dulu apakah satuannya sudah sama. Di sini satuan untuk volumenya meter kubik, sementara debitnya liter. Maka kita ubah dulu satuan volumenya ini menjadi liter. Nah, liter ini sama dengan desimeter kubik. Jadi kita ubah 1,8 meter kubik ini ke dalam desimeter kubik. 1,8 meter kubik sama dengan, kita ubah ke desimeter kubik, dari meter ke desimeter ini turun 1 tangga. Karena turun 1 tangga, untuk tangga kubik ini dikalikan 1000. Nah, ini satuannya udah desimeter kubik. Sama dengan, nah ini untuk menghilangkan koma, di belakang koma ada 1 angka, maka hilang 1 nol. Tinggal 18, nolnya masih 2, satuannya desimeter kubik. Oke, ini satuannya sudah sama ya, 1800 desimeter kubik, ini sama juga dengan 1800 liter. Setelah ini kita langsung masukkan ke rumus waktu. W sama dengan, ingat kembali ya segitiganya, posisi V di atas, sini D, sini W. Untuk mencari W berarti W-nya kita tutup. Kalau W-nya kita tutup tinggal V dan D, posisinya atas bawah, berarti dibagi V per D. Kita masukkan angkanya, V-nya 1800 liter, D-nya 12 liter per detik. Nah, ini ada liter, kita coret.
Tinggal 1800 dibagi 12. Nah, ini kita sederhanakan dulu ya. 18 dan 12 bisa sama-sama dibagi 3 ya. Bisa sama-sama dibagi 6 ya. 18 dibagi 6 hasilnya 3. 12 dibagi 6 hasilnya 2. Nah, ini 300 dibagi 2 hasilnya 150. Satuannya detik. Nah, ini jawabannya diminta dalam menit. Maka kita ubah detik ke menit. Ingat ya, 1 detik ini berapa menit? 1/60 menit. Berarti 150 detik ini sama dengan 150 dikali 1/60 menit. Sama dengan, coret nolnya. Nah, 15 sama 6 bisa sama-sama dibagi 3 ya. 15 dibagi 3 hasilnya 5, 6 dibagi 3 hasilnya 2. Berarti tinggal 5 dibagi 2. 5 dibagi 2 itu adalah 2,5. Satuannya menit. Jadi, akuarium itu akan penuh dalam waktu 2,5 menit. Nomor 3. Volume bak mandi adalah 2.800 liter. Jika waktu yang diperlukan untuk mengisi bak dari kosong adalah 40 menit, maka debit air kran adalah titik-titik liter per menit. Sama caranya ya, kita tulis dulu yang diketahui dari soal. Yang diketahui dari soal, volume atau V sama dengan 2.800 liter. Lalu, waktu W 40 menit. Yang ditanyakan debit atau D. Satuannya dalam liter per menit. Kita lihat dulu di soal apakah satuannya sudah sama. Ini liter, ini menit, yang diminta liter per menit. Nah, udah ya. Tinggal kita masukkan ke dalam rumus. D sama dengan, kita buat segitiganya ya, posisi V di atas, sini D, sini W. Untuk mencari D berarti D-nya ditutup. Kalau D-nya ditutup tinggal V dan W posisinya atas bawah, berarti dibagi. D sama dengan V-nya 2.800 liter, W-nya 40 menit. D sama dengan, ini coret 01, 28 dibagi 4 hasilnya 7. Masih ada 01, jadi 70 liter per menit. Jadi, debit air kran tersebut adalah 70 liter per menit. Sampai sini paham ya adik-adik? Gimana? Mudah kan? Terima kasih sudah menonton. Jika video ini bermanfaat, mari bangun channel ini berkembang agar dapat membantu teman-teman belajar matematika dengan mudah. Bagikan video ini ke teman-teman kalian dan jangan lupa like dan subscribe. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terus belajar dan berlatih ya. Wassalamualaikum.